Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya izin mengenalkan diri. Nama saya Ibnu Zulfam Amrullah dari 1D3 LIN B NRP 59. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas saya dari Ibu Reni Rahmawati dari mata kuliah bahan dan komponen listrik dengan materi yang kita bahas, yaitu BJT atau bipolar junction transistor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu BJT-nya. Pada dasarnya BJT ini merupakan salah satu jenis transistor yang memiliki 3 kaki, yaitu ini base, ini common, ini emitter. Base, common, emitter. Nah, di sini terdapat 2 jenis BJT-nya. Yang membedakannya hanya di arah untuk ke emiternya. Untuk di sebelah kirinya ini dinamakan NPN, dan yang sebelah kanan PNP. Nah, perbedaannya ini hanya di kutub negatifnya. Kalau di sini di basisnya ini bermuatan positif, maka di kolektornya muatan negatif, emiternya positif. Dan juga yang membedakan hanya di arah si emiternya. Nah, untuk yang ini jika basisnya bermuatan negatif, maka di kolektornya akan bermuatan positif dan emiternya akan bermuatan negatif dan arahnya kan ke atas. Untuk NPN-nya kan arah ke bawah. Pada kesempatan kali ini saya akan lebih detail jelaskannya di NPN, yaitu di output dan inputnya. Dan BJT ini lebih ditekankan pada penguatan arus daripada penguatan tegangannya. Nah, salah satu contohnya pada arus basis yang kecil. Arus basis yang kecil akan dirubah menjadi lebih besar pada kolektornya. Bisa kita lihat, ini adalah salah satu contoh BJT NPN. Di sini terdapat tegangan VB, terus ada IB, yaitu arus yang menuju arah base, dan juga tegangan yang menuju tegangan base. Nah, di sini juga ada VC, V kolektor. Nah, V kolektor ini akan menuju ke kolektor di sini. Nah, juga nanti akan terdapat arus yang menuju ke kolektor atau bisa disebut IC. Nah, di sini untuk mencari inputnya bisa digunakan dengan IB dan VBE. VBE ini tegangan yang dari base ke emitter. Nah, dengan dipengaruhi oleh VCE, yaitu tegangan dari kolektor ke emitter. Nah, untuk mencari outputnya juga sama, cuma bedanya di IC dan VCE dengan dipengaruhi oleh IB. Dapat dilihat, ini adalah salah satu karakteristik inputnya, di mana IB dan VBE akan dipengaruhi oleh VCE. Nah,
untuk VBE ini disetting 0,7, itu sesuai dengan tilde yang pendekatan. Nah, ketika pada titik 0,7 di VBE nya, nah bisa kita lihat untuk yang VCE nya ketika kecil, maka dia akan semakin menukik. Nah, untuk VCE nya yang lebih besar dari yang pertama, kan yang pertama tadi 1, yang keduanya ini adalah 10, dia akan tidak terlalu menukik dari yang pertama. Nah, yang keduanya kan sama, VCE nya jika 20 volt akan lebih berkurang menukiknya. Nah, dari sini bisa dilihat ketika VCE nya semakin besar, VCE nya semakin besar, maka IB nya akan semakin kecil. Nah, jika VCE nya ini kecil, maka IB nya akan naik, akan besar. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari BJT anti PNPN, yaitu outputnya. Nah, di sini terdapat IC, I kolektor, dan VCE tegangan dari kolektor ke emitter. Nah, dari IC dan VCE ini akan dipengaruhi oleh IB. Nah, dapat kita lihat dari rangkaian tadi. Nah, di sini untuk mencari outputnya ini kan mencari IC dan VCE yang dipengaruhi oleh IB. Nah, IB ini harus dari base ini. Nah, pengaruhnya dari ini dengan diawali dari IC dan VCE. Nah, lanjut. Di sini mohon maaf, ini sebenarnya ini untuk ini grafiknya lurus, bukan sedikit mencong. Ini karena saya menggambar sendiri, mohon maaf. Nah, di sini dapat dilihat ketika IC-nya 0, IC-nya 1, maka mohon maaf, ini seharusnya ini 10. Nah, ketikanya IC-nya 10, maka IB-nya akan jadi 10 juga. Nah, ketika IC-nya 0, maka IB-nya juga 0. Nah, dapat disimpulkan di sini IB itu sama dengan IC. Nah, untuk IC-nya ini kan 0. Nah, dia akan, dan juga di IB-nya kan juga kan menjadi 0 karena di IC sama IB kan sama. Nah, di sini dia ini akan mendekati garis sumbu X. Nah, nanti pada posisi ini dia kan mendekati angka 0, dia akan berhimpit. Nah, ini juga
pada area ini dapat disebut dengan area cutoff. Cutoff ini area yang mendekati sumbu X ini. Nah, selanjutnya ini ada yang dinamakan dengan kondisi saturasi. Saturasi ini dimana pada saat IC-nya maksimal. Nah, seperti contoh. Nah, ketika IC-nya 10, nah ini adalah kondisi maksimal. Dimana kondisi maksimal ini yaitu ini kondisi maksimal. Nah, ini kondisi maksimalnya. Nah, ini jika ini 20, berarti ini kondisi maksimalnya. Lah, di sini nih bisa disebut juga dengan kondisi saturasi, area saturasi. Nah, seperti ini. Nah, ini dia, ini kondisi saturasi. Nah, untuk di sini dan ada juga yang dinamakan juga dengan kondisi aktif. Ketika ibunya berjalan, ini disebut juga kondisi aktif. Nah, dapat disimpulkan untuk mencari inputnya itu disebabkan dari IB dan VBE yang dipengaruhi oleh VCE. IB dan VBE yang dipengaruhi oleh VCE. Nah, di sini disimpulkan bahwa jika VCE-nya semakin besar, maka IB-nya kan semakin kecil. Nah, dengan ketentuan VBE ini kan merupakan tegangan pada kaki base yang terhubung dengan kaki emitter. Nah, maka VBE ini sama dengan tegangan pada dioda, yaitu 0,7. Nah, dan juga untuk si outputnya ini dapat disimpulkan juga IB sama dengan IC. Nah, yang dapat contoh tadi lihat itu jika IC-nya sama dengan 0, maka IB-nya akan sama dengan 0 atau mendekati 0. Nah, jika IC-nya 1, maka IB-nya akan juga 1. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.